Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan hingga kita dapat bertemu pada undangan ibu-ibu pengurus bank sampah yang hadir pada ini di Kelurahan Siranyidi. Yang saya hormati Koordinator Palu Barat, yang saya hormati ibu-ibu dari perwakilan kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Barat. Kami di sini bersama kerjasama dengan Koordinator Kecamatan Palu Barat dan Perwakilan sebenarnya hanya mau sharing-sharing kita mengenai bank sampah. Karena kita selama ini memang dari DLH OPD terkait meminta kelurahan memiliki satu kelompok bank sampah, di mana bank sampah itu sebagian kelurahan sudah ada dan sebagian belum, karena ada juga masih mau memilih pengurus. Dan DLH setahu saya memang sudah beberapa kali melaksanakan pertemuan sosialisasi tentang bank sampah baik di Kecamatan Palu Barat maupun di Kelurahan Buluri, lalu pernah dilaksanakan. Jadi di sini kita hanya sharing-sharing sambil menunggu dari menyampaikan bagaimana nantinya kita ini ibu-ibu dalam ingin kita paham apa itu bank sampah, apa itu pemilahan, dan apa itu pengumpulan. Walaupun kita paham, tetapi dalam pelaksanaannya kita selalu banyak kendala untuk pelaksanaan kita di kelurahan. Jangankan di kelurahan, karena kita di rumah juga merasa sudah dibuang saja, padahal itu sebenarnya memang sesuatu yang bermanfaat untuk kita tanpa kita sadari. Kalau kita memulai dari rumah dan ditabung tanpa kita sadari, hasil tabungan itu akan bertambah. Karena kita nanti pulang ke kelurahan masing-masing, ada inovasi kita bagaimana. Jadi itulah salah satu kenapa saya mengundang ibu-ibu pengurus bank sampah. Kita untuk kegiatan-kegiatan kita ke depannya, walaupun memang diawali dengan susah, dan itu siladimun saya pun mengadainnya susah. Tapi ya itulah resiko kita di lapangan. Jadi untuk berikutnya ini saya tanya jawab bagaimana kita sharing-sharing lah kegiatan-kegiatan kita ini sambil menunggu yang dari Bapak Adipura, Ibu Ketua Bapak Adipura dan Ibu Arli ke sini. Mungkin itu saja penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupi, soalnya dari Berapi, Kecamatan Tatangan. Di Palu Barat sendiri itu yang sudah ada bank sampah itu salah satunya di Kelurahan Rere, baru lahir. Baru lahir juga, belum ada juga pemimpinan baru lahir. Terus di Kami adalah anggota bank sampah dari Kelurahan Siranyidi. Seperti yang dikatakan di Kelurahan tadi, bahwa memang betul untuk mengawali ada suatu pekerjaan yang susah, yang sulit, karena kami juga belum begitu paham barangkali bagaimana cara membentuk, memulai pembentukan bank sampah itu. Apakah kita harus membuat
struktur dulu, ketua, anggota atau bagaimana. Kemudian bagaimana caranya merangsang warga, terutama ya warga yang datang ke kelurahan bisa membawa sampahnya ya dijadikan sebagai bahan sampah di kelurahan. Barangkali saya mau meminta pencerahan dari kelurahan Lere yang sudah membentuk bank sampah, bagaimana caranya awalnya membentuk bank sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di Lere, saya bicara ya. Kalau kami di Lere kemarin memang saya tanya-tanya dari bagaimana inisiatif. Dan dengan Pak Lura saya sudah membentuk itu di bank sampah. Jadi ini bagaimana? Nanti kita bentuk di wilayah bentuk itu bank sampah. Kita harus undang warga, undang juga dengan pertemuan bank kota, pertemuan bank sampah yang saat pembentukan supaya nanti kita dikesahkan kelurahan pemisahan pengelolaan dan nanti kita dikesahkan kelurahan kan diskon itu baru di kelurahan. Nah, di sini kan ada dari Kamonji ya, Kamonji Ibu Nila Bunga Jaupia ya. Nah, bagaimana dengan bank sampahnya di kelurahan Kamonji? masih sementara proses Tapi sudah ada SK, sudah dibentuk belum? Ya, untuk angkatan 101 sebenarnya Palu Barat tidak masuk, tidak ada. Angkatan 100 saja yang Palu Barat masuk, itu tidak semua juga ya. Tidak semua kelurahan. Memang seperti disampaikan tadi, yang ada ujungnya masing-masing itu sudah nindi. Kau kamu. yang penting, yang utama kita dulu itu struktur. Memang struktur masing-masing kelurahan kan sudah punya. Dan kita membuat struktur dan mencari rekanan untuk pengurus itu yang harus sejalan. Jangan asal mau ikut, tetapi pertengahan jalan ada saling tidak senang, tidak terjadi. Kita yang harus yang bisa kerjasama, yang bisa harus sejalan. Karena ini memang bukan nampaknya sepele, tapi efeknya. Masing-masing kelurahan itu yang seperti disampaikan Bapak tadi harus struktur, memang struktur. Kalau kita sudah punya struktur, tetapi kalau kita bagaimana cara kita mengolahnya, ini kan masing-masing berbeda, lingkungan berbeda, tidak sama antara satu dengan yang satu. Kelurahan lain pemahaman mereka selalu ada yang memotivasi mereka bisa. Tapi kalau kita sebagian ada kelurahan yang tidak ada memotivasi kita, kan males juga kan seperti itu. Jadi pemahaman dulu kita pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus yang dalam struktur ini yang kita pahami dulu bagaimana dan seperti apa untuk kita mengolah bank sampah kita yang ada di kita masing-masing ini. Saya sampaikan kenapa kita harus tiru keluar. Ya, kita harus memahami dulu itu bagaimana itu kita bank sampah. Sama seperti begini, kita tiru antar kita. Tapi karena kita sama-sama di Palu, biasanya orang sama juga kita dengan di sini, kan seperti itu. Padahal sebenarnya sama, cuma cara pemikiran dan pemahaman seseorang tentang bank sampah itu yang harus kita terangkan dulu bagaimana. Orang tahunya
Masyarakat tahunya bank sampah itu hanya menumpuk sampah di rumah, Iya. bikin bau, bikin kotor, kan itu. Bukan hanya sekali dua, bukan satu dua orang, tapi seperti itu. Di sini juga seperti itu. Kenapa harus di aula ditaruh? Nanti bikin bau, bikin kotor. Tinggal kita bagaimana cara mengolahnya itu. Kalau sudah banyak bank sampah, tentu kan akan kita jual, kan seperti itu. Dan bagaimana kita cara mengajak warga-warga kita untuk bisa ikut pemilahan dari rumah. Itu kita setiap pertemuan baik majelis taklim atau PKK selalu kita himbau pilah dulu dari rumah botol-botol. Padahal sebenarnya buku-buku itu kan bisa juga yang dibuat di sekolah yang sudah berapa tahun menumpuk, nah, itu kan bisa juga kita untuk di bank sampah. Tapi bagaimana kita ya baik manajemen, baik pemilahan pembukuan, itu yang harus kita pahami dulu. Oleh karena itu, saya mengajak dan kami bersama dengan perempuan Adipuran mengajak ibu-ibu itulah pemahaman kita bagaimana tentang bank sampah atau yang kemarin dengan kios sampah. Struktur sudah ada tetapi kita belum berjalan dan bagaimana memulaikan itu yang kita masih bingung. Bagaimana ada struktur tapi tidak ada pembinaan, tidak ada peninjauan untuk mengajak ayo kita pilah ini barang-barang ini. Karena itu kami kerjasama dengan koordinator lapangan Kecamatan Palu Barat. Kalau ibu-ibu mau dan siap, karena kami begitu awam dan belum paham bagaimana cara pembuatan pengisian daripada barang-barang yang dibawa oleh sampah seperti itu. Jadi mohon barangkali ilmunya dari Ibu Ketua yang sudah mempunyai bank sampah di Palupi untuk memberikan ilmu kepada kami, khususnya kepada wanita-wanita Adipura yang akan membentuk bank sampah. Yang kedua, masalah dana tol kita Bu. Apakah karena kita bisa kerjasama dengan pemerintah, barangkali bisa dana itu disubsidi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma melihat masalah studi tour di Makassar. Kalau bisa itu bisa barangkali untuk bahan bakar itu dicarikan solusinya asal tidak membebani kami. Maksudnya bukan membebani, supaya uang kantong kami tidak lari ke situ. Bisa diberikan oleh-oleh pulang. Barangkali dari dinas-dinas tertentu kita minta sedikit-sedikit supaya ada bahan bakar yang kita ke sana. Iya, saya setuju dengan ibu tadi itu. Itu saja.